Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Ida Faizal dengan NIM 2301020124. Kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi, yaitu pertama ada algoritma strategi dynamic programming, ada juga backtracking, dan juga plan search. Langsung saja ke materi intinya. Pertama ada algoritma strategi dynamic programming. Eh, itu adalah sebuah strategi pemecahan masalah yang membagi masalah besar menjadi sub masalah yang lebih kecil, menyimpan hasilnya atau memorization atau tabulation, lalu membangun solusi akhir dari hasil tersebut. Untuk cara kerjanya, pecah masalah menjadi sub masalah yang berulang. Kedua, sifat hasil dari sub masalah agar tidak dihitung ulang, dan juga bangun solusi dari bawah ke atas ataupun atas ke bawah. Untuk fungsinya sendiri itu menghemat waktu komputasi dan juga cocok untuk masalah optimasi seperti knapsack, jarak terpendek, dan juga Fibonacci. eh untuk kasus dari dynamic programming yang saya ambil, pertama itu adalah ini. eh Penjelasannya itu untuk kasus yang saya ambil, gambar menunjukkan bagaimana fungsi fib5 dipanggil menggunakan metode rekursi biasa. Masalahnya banyak submasalah yang dihitung berulang. Misalnya VIP3 dihitung dua kali dan juga VIP2 dihitung tiga kali. Inilah yang disebut dengan overlapping subprograms. Tujuan dari dynamic programming menghindari perhitungan yang sama berulang kali dengan menyimpan hasilnya, disebut memorization atau tabulasi. Untuk cara kerjanya, jika kamu sudah menghitung VIP3, simpan hasilnya. Jadi saat kamu butuh VIP3 lagi, tinggal ambil dari memori, bukan dihitung ulang. Bisa dilakukan top, down, atau rekursi press memo, dan juga bottom up atau looping. eh Selanjutnya itu ada algoritma backtracking. Backtracking itu adalah sebuah algoritma pencarian solusi yang mencoba untuk semua kemungkinan secara rekursif dan mundur backtrack jika jalur tersebut tidak menghasilkan solusi yang valid. Untuk cara kerjanya, coba satu kemungkinan, jika valid, lanjut, jika tidak, kembali ke langkah sebelumnya dan coba alternatif lain. Kemudian, ulangi sampai solusi ditemukan atau semua kemungkinan habis. Untuk fungsinya, digunakan untuk masalah pencarian kombinasi permutasi, efektif pada constraints problem seperti NQueen, Sudoku, dan juga Mesh Solver. Untuk contoh kasus yang saya ambil di sini adalah Mesh Solver. Contoh kasusnya di sini saya mengambil suatu mesh yang sederhana. Penjelasannya itu, gambar ini menunjukkan mesh sederhana dengan titik awal di tengah. Tujuannya mencari jalan keluar dari mesh. Mencoba semua kemungkinan jalur dan mundur backtrack kalau jalan yang dipilih buntu. Cara kerjanya, mulai dari posisi awal, coba satu arah, misalnya ke kanan. Kalau bisa jalan terus lanjut. Tapi kalau mentok balik lagi ke posisi sebelumnya. Lalu coba ke arah lain. Ulangi sampai ketemu jalan keluar atau semua opsi sudah dicoba. Kapan dipakai cocoknya ini seperti yang tadi saya dijelaskan, cocoknya itu untuk di solver, sudoku, permutasi ataupun kombinasi dan juga encrypt program. Selanjutnya, algoritma yang ketiga itu adalah prune search, sebuah algoritma atau strategi eksplorasi solusi yang memotong prune jalur yang tidak menjanjikan agar tidak membawa waktu, mengevaluasi solusi yang pasti tidak optimal. Untuk cara kerjanya, gunakan pencarian seperti backtracking, hitung batas bound, solusi sementara, pangkas cabang jalur jika nilai sementaranya lebih buruk dari batas terbaik. Untuk fungsinya, mengurangi ruang pencarian dan juga cocok untuk masalah optimasi besar seperti traveling, salesman, problem atau TSP. Untuk contoh kasus yang saya ambil di sini adalah di sini ada sebelah kiri adalah original tree dan juga sebelah kanan itu ada planning. Gambar ini menunjukkan original tree ini semua cabang dihitung. Ada seperti dua bintang, ada min, ada plus, ada juga A, ada min, ada A, ada dua. Sedangkan pruning yang sebelah kanan ini adalah beberapa cabang dihilangkan karena tidak perlu dihitung. Hasilnya tidak akan mengubah jawaban akhir. Tujuan dari planning ini menghindari eksplorasi jalur yang tidak mungkin menghasilkan solusi terbaik. Tujuan itu adalah ya sudah pasti hemat waktu dan juga tenaga. Cara kerjanya selama proses pencarian misalnya Minimax, DFS dan atau juga DSB dan sebagainya. Evaluasi apakah cabang tertentu pasti lebih buruk. Jika ya, berhenti eksplorasi ke arah sana dan fokus ke cabang yang masih mempunyai kemungkinan hasil optimal.
Cocoknya itu dipakai saat kamu sebagian pencarian bisa dihentikan lebih awal. Contohnya Minimax, plus Alpha Beta, planning di game AI. Ada yang kedua itu seperti di optimasi pohon keputusan. Dan terakhir itu adalah pencarian nilai minimum dan juga maksimum. Mungkin eh, penjelasan materi saya sudah selesai, tapi saya ada sedikit perbandingan singkat di antara tiga algoritma tersebut. Pertama, dynamic programming itu teknik utamanya simpan hasil perhitungan. Tujuan utamanya hindari perhitungan berulang. Cocok untuk masalah dengan submasalah berulang. Kemudian ada backtracking. Teknik utamanya itu adalah coba semua jalur, mundur jika gagal. Tujuan utamanya cari solusi dengan eksplorasi, cocok untuk masalah dengan banyak jalur kemungkinan. Dan yang ketiga itu ada planning search. Itu dia teknik utamanya itu adalah potong jalur yang tidak perlu. Tujuan utamanya itu adalah kurangi ruang pencarian dan cocok untuk optimasi pencarian AI game atau ekspresi. Mungkin sekian dari presentasi atau penjelasan dari saya. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.